Sampean masuk rumah sakit kerja 1 hari masuk rumah sakit comat ya? Enggak, kan apa? Aku masuk kan tanggal 20. Ah, Itu kan dia kan apa janji libur aku kan jatahnya hari Sabtu. nah, Terus aku hari Sabtu itu enggak libur. terus? Terus hari Sabtu pagi sampai sore aku kerja, terus sore itu aku disuruh periksa ke dokter. Tadinya cuma disuruh periksa, nyatanya aku sampai pagi nginep di situ. Nggak ada makan, nggak ada apa. Aku Nginep di mana? di rumah sakit. Lah kenapa kok di rumah sakit nggak ngasih makan, kan itu masalahnya rumah sakit saya. Ya nggak tahu. Aku sampai jam 3 pagi itu masih diambil darahnya, masih. Iya kan berarti fasting. Kamu lagi fasting. Diambil darah. Dok, sebentar, Dok. Soalnya kenapa? Kalau di rumah sakit kamu nggak dikasih makan, berarti mereka itu pengen ngecek darahmu seperti Enggak, apa? Miss, bukan disuruh ambil darah, bukan disuruh fasting. Jadi masih periksa sana, masih periksa sini, belum. Terus ya sampai pagi gitu. Sebentar. Kalau rumah sakit tidak memberikan kamu makanan, berarti kamu itu sedang dicek darahmu. Enggak, maksudnya gini kan aku disuruh periksa sore kan, aku jam 6 kan disuruh periksa ke rumah sakit. Terus sampai malam sampai jam 12 itu masih suruh nunggu situ, masih nunggu inilah itulah ya. Terus sampai pagi. Terus aku majikanku telepon sama rumah sakit, katanya ya udah, katanya di tensi darah sampai jam 3 pagi itu tensi darahku masih tinggi. Terus aku yang nginep di situ, terus pagi baru masuk kamar pagi itu. Terus jadi ya aku ngejaga, jadi masalah lah, nggak dikasih makan nggak apa-apa lah. Maksudnya nggak ada makan semalam itu. Terus aku kan yang nggak ada persiapan toh untuk buat nginep di rumah sakit. Aku kan telepon temen aku itu, dia tuh ya udah nggak rela aja, nggak ikhlas ada. Aku bilang, aku minta tolong, aku kan nggak ada persiapan apa-apa ke rumah sakit, HP ku juga nggak ada baterainya, itu bukan urusanku, dia bilang kayak gitu. Temanmu? Oke. Terus mungkin terus majikanku datang, cuma bawa sikat gigi, odol, sama anduk udah, sama casan power bank. Udah, aku nggak apa-apa. Aku nggak banyak masalah, nggak mau banyak ngomong. Aku nggak mau banyak ngomong. Terus sampai aku pindah lagi kamar lagi sampai hari Sabtu, malam Minggu, sampai aku malam Rabu aku baru pulang. Enggak 1 menit pun majikanku jenguk atau apa. Nggak ada, cuma SMS saja. Gimana, nggak ada pikiran gimana pembantuku, nggak adanya gimana nggak ada. Cuma SMS saja. Aku nggak, jadi malah udah nggak apa-apa. Terus aku pulang dari rumah sakit sambil kan jalan kaki dari rumah sakit itu, dia cukup jauh sih, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Terus dia di jalan itu ngomong, katanya kamu kan baru kerja, baru masuk 2 hari, kamu di rumah sakit 3 hari. Jadi kamu nanti kamu mau ganti hari kerja apa aku mau potong? Itu gimana? Oke. Pertama, saya jelaskan dulu. Rumah sakit Baito itu wajar karena tidak ada kamar. Bukan kamu, saya sendiri masuk di rumah sakit, ya nggak ada orang persiapan. Emang orang sakit itu persiapan, aku sakit masuk rumah sakit. Iya, paham nggak? Iya. Cek ternyata parah atau tidak itu kan bukan kita yang menentukan. Iya, aku Sekali lagi, rumah sakit full, kamar itu tidak ada. Jangan kamu loh, saya itu sama. Jadi jangan bilang kenapa saya lama tidak itu. Bukan. Ini semuanya buat semuanya yang sakit. Bahkan orang lokal sini pun sama. Karena baitonya panjang, rumah sakit ini bukan milik Mbak Yawe Dewe. Itu aja sudah untung ditanganin. Di Hongkong termasuk bagus. Karena bayarnya juga murah. Tapi, paham nggak Mbak? Sampean masuk 1 hari kerja. Paham nggak maksudku? Terus langsung masuk rumah sakit. Apakah dapat gaji? Tidak. Selama 3 hari itu kamu nggak dapat gaji. Sama dengan saya barusan masuk kantor kerja 1 hari 2 hari, terus mana loro, apa dapat gaji? Ya enggak. Itu peraturan dari labor. Kecuali sampean sudah masuk kerja di situ, sampean sudah lebih dari 3 bulan.
Dalam 1 bulan itu sampean punya cuti sakit itu 2 hari. Lah sampean seminggu aja belum sudah masuk rumah sakit. Jadi sampean nggak dapat. Iya, Ini oke, saya nggak berbicara apa-apa. dengan peraturan. Nggak apa-apa. Oke. Yang kedua, sampean baru masuk rumah sakit, majikanmu harus bayar biaya rumah sakit yang seharusnya asuransi yang bayarin. Tapi karena hari pertama asuransimu kan baru dibeli, Iya. masih belum aktif, Proses, ya. belum proses. Makanya majikanmu itu asli ngejeng awakmu bangkrut. Paham nggak maksudku? Rugi. Tapi memang kewajibannya majikan, mau tidak mau dia harus membayar biaya pengobatan. Dan yang anehnya itu loh, kalau sakit mungkin pinter setelah ambil visa baru sakit. Paham nggak? Seandainya waktu di kos-kosan kamu sakit, Ya aku ya siapa yang mau, aku Iya, juga Bukan, ya. bukan. Maksudnya. paham nggak saya ngomong? Iya. Untungnya kamu sakit itu setelah kamu punya visa. Hmm. Karena kalau kamu punya visa 1 hari masuk rumah sakit bayarnya 120. Tapi kalau kamu tidak punya visa bayarnya 1 hari 1.200. Paham nggak? Jadi masih untung. Kasarnya orang ngomong kamu itu apes tapi masih untung. Siapa sih yang ini sakit saya paham. Tapi Iya. kenapa kamu nggak ngomong sama aku kalau kamu penderita sakit ini? Dan majikanmu nanya sama aku. Katanya agent tahu. Lah, kalau kalian tuh melakukan kesalahan gak iso ngomong, ojo ngomong agent tahu. Kenapa? Iya, Oh, itu tak salah apa. pahamnya. Makanya kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Salah paham. Kan kaget aku. Lah, aku nggak apa ngerti kalian punya penyakit atau enggak, aku apa ngerti. Paham nggak maksudku? Kamu kan nggak ngomong agent yang dulu tahu lah, sementara kan aku agent baru. Kamu masuk 1 hari, mbokmu pencak silan gue pedang naga puspa ngelokne aku. Paham nggak maksudku? Parek penyakitan mau kayak aku loh. Iya. Penyakit apa? Lah dia lo ngomong katanya agentnya tahu. Makanya aku telepon sampean karo pencak silat bareng beker-beker. Lain kali, lain ngomong hati-hati. Lek kamu pingin kong kali kong sama aku pun nggak masalah. Ngomong dulu sama aku, Mbak Yuni, namamu tak ambil ya. Alasannya sampean ngerti ya, aku nggak selain majikan. Nah, kan nggak apa-apa. Kan saya tahu kalau kamu itu ngomong agentku tahu gitu kan nggak apa-apa. Lah mau marah aku dilabrak ya ojo no, Mbak. Enggak, Bu, ya, ini salah pahamnya. Kan dia nanya. Dia kan nanya kamu dari kapan apa punya sakit darah tinggi. Aku kan ngomong, aku udah dimajikan dulu, aku ada darah tinggi, agent yang dulu. Aku kan ngomong kayak gitu. Maya, Miss. gue wah agent Ci gak, kalian nggak ngomong kayak agent yang dulu. Agent Pak Loto Ci. Ya, aku ngomongnya kayak gitu. Maka dari itu pengertiannya dia- kan dia- salah sayang. Dianya salah dengar. Bukan salah dengar, kamu ngomongnya nggak ngomong. benar. Iya, iya. Kamu ngomongnya nggak benar. Ya mai kongsi Ci gak, agency Ci gak, kongsi Ci gak, mai cicin kok kongsi Ci gak. Paham nggak maksud? Jadi 2, agent tahu sama agent yang dulu tahu. Itu beda Mbak. Paham nggak maksudku? Kalau agent yang dulu tahu, ya nggak mungkin dong labrak aku. Maya gue wah, kongsi Ci, mai cicin kok kongsi Ci. 2 kata-kata yang berbeda. Makanya kan sama dengar sendiri toh, sama aku teleponan karo ndek HP satunya beker toh. Sama denger kan waktu itu. Aku makanya aku nanya balik kamu, Mbak, piye toh Mbak, wis ojo kok ngomong. Di rumah sakit ditenangno dulu. Ya pernah aku ngomong gitu. Karena majikanmu punya rencana nginterminit. Tapi aku bilang anak sakit jangan diinterminit, aku mohon lah. Paham nggak maksudku? Karena peraturan bilang nggak boleh, makanya sekarang sampean kerja yang baik. Karena the first impression, pertama kali kamu masuk, kamu diuji sama Tuhan, dikai penyakit. Ya muga-muga sampean finish kontrak. Amin. Bener nggak? Muga-muga sampean finish kontrak, wes ngikut tok penjawabku. Dan sekarang pertanyaannya, sampean sekarang tensinya gimana? Ya kan dikasih obat sampai bulan 2. Sampai bulan 2 obat itu. Ya masih aku masih minum. Terus Fukjan. tensinya ya terus nanti kalau habis obat itu aku fukjan lagi. Terus aku ya aku tahu diri, Miss. Ya di situ kan pembantu yang menjaga pungpungnya kan udah 6 tahun. Terus dia yang milih aku gitu. Sewaktu interview itu kan majikan kan
minta saran sama temanku itu, Lamanya. kamu suka nggak sama ini pembantu baruku, dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang ya udah, katanya tadi bang yang dulu kan aku masuk itu yang dulunya di intermediate, aku masuk hari Kamis, pembantu yang dulunya baru hari Rabu keluar dari situ di intermediate, 7 bulan dia. Jadi aku emang jobku kungkung. Aku pagi jam 8:30 aku ke rumah majikanku sampai malam mereka selesai makan di sana. Terus aku pulang ke rumah kungkung. Jadi aku nginepnya di rumah kungkung. Jadi aku mandi, aku segala barangku di rumah kungkung semua. Terus ya aku tahu diri lah. Dia peraturannya karena dia pembantu lamanya udah lama di situ. Jadi aku ya gimana, aku maksimalin, aku adaptasi sama memajikan, sama kungkung, terus sama teman baruku ini, ya temanku ini. Terus dia itu ya terlalu kayak maksudnya waktu minggu kemarin kan dia waktu aku di rumah sakit kan jatahnya dia libur, hari Minggu kan libur. Terus aku di rumah sakit jadi dia nggak libur. Terus minggu kemarin itu dia 2 hari libur. Terus Ya aku yang denger, aku perhatiin apa yang dia obatnya kungkungnya kerja yang aku kan kalau dianya libur aku nggak ke rumah majikan. Jadi aku di rumahnya kungkung ya bersih jaga kungkung, ngasih makan apa segala macam. Terus aku kan baru 1 minggu, aku belum begitu dalam memahami. Iya, belum memahami gitu. Terus pas hari Minggu, dia 2 hari libur, hari Senin, aku pikir kan itu cucian baju itu kan belum kering. Dia hari Senin aku masuk ke rumah majikan, kerja di rumah majikan. SMS itu foto semua. Ini apa baju semua, ini rumah berantakan, apa kungkung juga gini ngadu sama aku. Aku tuh udah semestinya mungkin aku ingat aku jadwal aku bahkan aku tulis jam segini ngasih kungkung obat, jam segini aku bersih jam segini aku kungkung harus mandi, jam segini aku kungkung harus merhatiin dia. Terus aku kan dikasih kamar sama dia. Sama pembantunya itu. Ya aku terus rambut kumis. Masalah rambut 1 helai aja ribut, Miss. Jatuh rambutnya. Sedangkan aku kalau masuk ke kamar mandi itu ya kacamataku ya copot. Mau masuk ke kamar mandi masa pakai kacamata. Keluar dari kamar mandi ada rambut jatuh pagi-pagi. Jam 5:30, Miss. Dia udah SMS sama. Mbak, kamu nggak lihat ya? Itu rambut kamu jatuh di kamar mandi. Sampai nggak lihat matanya ya? Ya Allah, Miss. Aku pulang dari sana dari rumah majikan aku jam 10 kan janjinya majikan karena waktu interview kamu jam 8:30 atau jam 9 aku selesai makan, kita selesai makan kamu pulang ke rumah kungkung. Tapi ternyatanya itu enggak, Miss. Waktu hari-hari pertama itu sampai jam 11 aku baru pulang dari sana, Miss. Sampai rumah itu pembantu itu marah-marah sama aku. Aku baru lagi mau sholat, nggak ada perasaan sama sekali gitu loh. Aku lagi masih duduk di sajadah itu. Dia marahnya kayak apa? Aku ini di sini rumah ini aku yang majikanku tuh udah masrahin aku. Sebegitu pasrahnya aku, kamu tuh udah enaknya aku kasih kamu kamar fasilitas yang baik. Kamu tuh nggak ini maksudnya nggak mau denger peraturan omonganku. Terus aku ngomong, aku diam aja, Miss. Aku nggak ngeladenin. Terus sampai pagi, sampai aku nggak bisa tidur pagi. Dia ngadu ke aku karena aku nggak ladenin. Dia pergi ke rumah majikan sampai jam 1:30 malam. 1:30 malam. Terus pagi, ya itu ribut lagi masalah rambutku 1 helai jatuh di kamar mandi. Terus kamu aku nggak ngeladenin. Terus dia pulang dari rumah majikan, katanya Mbak Sofi, katanya kamu besok nggak usah ke rumah majikan, kamu di sini, katanya aku ngeliatin aku gimana kerja lagi dipahamin lagi. Ya udah nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Terus aku di situ nggak ke rumah majikan.
ya aku bersih apalah. Terus dia pagi-pagi buta itu 5:30 itu betul masalah rambut. Dia telepon lagi sama majikan. Ini katanya pembantu nggak mau denger saya. Itu terserah Cece katanya apa, Tata ke sini katanya ke rumah saya katanya. Omongin dia pembantu, aku capek katanya. Dia ngomong kayak gitu. Terus majikanku datang. Terus aku ngomong, Musi Tate, saya udah maksimalin kerja saya. Kalau Tata yang mau pakai saya, alhamdulillah. Kalau nggak mau pakai, saya apa boleh? Saya udah maksimalin, saya pahamin kerja saya gimana. Terus aku ngomong sama temanku ini, kamu yang ngejeng saya bilang. Kalau kamu nyesal ngejeng saya, ngomonglah sama majikan. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau ribut, aku udah maksimalin gimana kerja aku. Kamu 2 pembantu? Ya kan yang satunya yang lama itu yang jaga kungkung itu udah 3 kontrak, Miss, udah 6 tahun di situ. Nah, aku tadinya kan aku kan bilang sama Miss, aku pernah bilang aku nggak mau 2 pembantu. Tapi kan karena nggak ada waktu, enggak. Kamu waktu itu mepet? Iya, waktu itu aku mepet, aku nggak apa-apa lah. So, yang penting aku terus gaji standar juga aku nggak apa-apa. Karena aku waktu mepet. Aku pikir dia tuh mau pulang, Miss. Nyatanya sampai di sini dia nggak pulang. Makanya aku pernah bilang ada rasa bimbang gitu. Karena aku bilang aku sama Miss kan, aku ada rasa bimbang. Kan waktu interview itu bilang dia nanti kalau kamu 1 bulan di sana belajar, terus pembantuku mau pulang. Nyatanya nggak pulang. Kamu di situ berapa lama sayang? Sudah 1 bulan kah? Belum. Maka dari itu yang sabar. Dan namanya ikut orang, kamu belum 1 bulan, kamu menggeser posisi pembantu yang lama, ya butuh waktu. Sebentar. Kan sudah dibilang kalau suatu saat kamu sudah bisa, dia pergi. Paham nggak? Enggak, dia nggak pergi. Gimana? Dia nggak pergi. Dari mana kamu tahu dia nggak pergi? Dia nggak pulang. Kan tadinya kan aku pikirkan dia majikanku ngomong kayak gitu. Atau aku mungkin salah paham dia. Nanti kalau kamu udah tahu, udah bilang dia pulang. Tapi nyatanya nggak pulang, dia cuma cuti. Kan kamu sendiri belum bisa kerja tuh Mbak, paham nggak maksud tuh? Kamu sendiri belum bisa kerja. Kalau aku nggak usah majikan, aku 2 pembantu. Sekarang Mbak Susi sama Mbak Siti. Aku itu nggak bisa mecat Mbak Susi kalau Mbak Sitinya nggak bisa menguasai. Paham nggak maksudku? Kenapa? Sekarang Mbak Susi jarang sudah. Dia di rumahku satunya. Karena Mbak Siti sudah menguasai. Paham nggak maksudku? Jadi Mbak Siti itu pembantunya mertuaku, Mbak Susi itu pembantuku. Lah kenapa aku dari awal tetap butuh dua-duanya? Karena Mbak Siti ini nggak bisa apa-apa. Masih belajar lali kono, lali kene, lupa ini, lupa itu. Jadi Mbak Susi sendiri pingin pulang Indonesia. Dia itu sudah pingin pulang, tapi saya tidak ngizinkan dia pulang selagi Mbak Siti nggak pinter. Begitu juga dengan majikanmu sayang. Kamu pertama kali masuk kerja sudah masuk rumah sakit 3 hari, dan sekarang belum sampai 1 bulan. Saya cuma minta sabar, penyesuaian. Paham nggak maksudku? Kamu nggak salah. Cuman memang butuh waktu penyesuaian. Jadi kamu bilang katanya mau pergi, ternyata enggak, sampai sekarang ya, masih udah, ada. Maksudku Miss, aku pikirkan tadinya dia mau pergi pulang lepas gitu, ternyata enggak, dianya enggak pulang lepas, cuma cuti aja, nanti balik lagi gitu. Dan sekarang dia cuti pun nggak boleh cuti, karena apa? Karena kamu belum menguasai. Iya, itunya. Aku ngerti itu, aku ngerti Miss. Mungkin dia kira nanti setelah ini dia sendiri kerja sendiri. Aku pikirkan nanti kan tadinya kan waktu interview Dia sendiri yang salah paham. Paham nggak maksudku? Dia sendiri yang salah paham. Dikatakan bahwa dia secepatnya masuk biar bisa paham, mbaknya itu mau pulang cuti. Paham nggak maksudku? Jadi salah pahamnya dari awal sebenarnya. Salah paham itu dari awal, Mbak. Paham nggak maksudku? Iya, salah paham dari awal. Aku ya. Oke, sekarang terlepas dari semua itu, kamu pribadi maunya apa?
Enggak sih, aku cuma minta saran, aku cuma curhat aja ya, masalah itu aku tadi aku udah omong sama Miss. Ya terus ya aku tahu di sini aku babu. Aku udah maksimalin Miss, aku adaptasinya. Aku gimana harus gimana. Ya Iya. harus sabar untuk Enggak, sekarang. maksudnya aku ya, terus aku juga ya bukan minta apa-apa sih. Aku di sana ya di majikannya kerja aku udah maksimalin. Dia komplain ini, komplain itu, komplain itu. Aku yang mau tuh, terus pulang ke rumah kungkung juga teman aku ini komplain ini yang begini yang begitu, kamu aku yang menguasai rumah ini yang itu. Aku Lu tuh kuasain aja itu rumah dia, kuasain iya aja. maksudnya gitu ya, aku ya ada hati sedikit gitu loh. Nggak maksud Sebentar. Jangan pernah mengharapkan orang lain baik sama kamu. Biarkan. Yang penting kamu tetap baik. Saya kan selalu bilang, tidak usah mengharapkan orang lain baik sama kita. Kita tetap jadi diri kita yang baik. Kalau dia yang jahat, saya percaya dengan karma. Kalau hari ini dia memperlakukanmu seperti ini, suatu saat Tuhan akan balikin ke dia. iya juga sih. Jadi kamu jangan emosi, wong dia memang kayak gitu kok. Dia memang kayak gitu. Dia bilang ini rumahku, ya kuasai aja. Dia lupa bahwa majikan itu punya ayat 1 pasal 1. Jangan dia yang 10 tahun aja didepak. Paham nggak maksudku? Jadi sekarang masalahnya bukan di dia, masalahnya di kamu. Bodoh amat dengan orang, yang penting kamu. Majikan baik. Majikan yang penting sudah baik sama kamu, tetap kerja, ya udah biarkan aja. Paham nggak maksudku? Aku tahu kamu dilema. Kenapa? Karena hatimu sendiri nggak ngeh. Kamu itu greget semuanya. Paham nggak maksudku? Kenapa darah tinggimu muntah? Karena kamu greget. Iya, betul deh. Paham nggak maksudku? Kadang-kadang pembantu juga bisa bikin ngenes. Makanya kan dia lagi greget, lagi ngenes. Kan kamu nggak salah. Ini Mbak, sabar, Iya, semangat, kuat dilakukan, Amin, nggak amin. kuat balik. Wes, Yang itu aja. wes. Ya aku makanya bilang, aku sama teman aku ya waktu yang debat ya masalah itu. Kamu yang udah ngejeng aku udah maksimalin sebisa mungkin semampu aku mampunya segini. Kalau kamu nyesal sama aku, ya tinggal bilang aja. Aku bilang kayak gitu. Tidak mbak, sebenarnya gini loh. Dia itu cemburu. Ada orang lain yang bisa menguasai. Jadi kamu benar pun tetap salah. Ya. Paham nggak maksudku? Jadi bukan karena kamu salah, kamu itu bukan gak salah. Karena order jadwal rumah tiba-tiba ada staf baru, terus Iya. bosku sayang, ya jelas aku cemburu. Baik. Dan di situ adalah kesalahanmu. Karena kamu bagus, karena kamu baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu dengan dimarahin dia, apakah kamu berubah menjadi jelek? Itu berpulang pada kamu. Kalau aku pribadi, orang lain mau jahat, bodoh amat. Dia kan yang jahat, aku kan enggak. Aku tetap akan pada porsiku. Kalau aku kuat tak jalanin, nggak kuat tak tinggalin. Sudah selesai. Jadi hatimu jangan kamu penuhin dengan emosi. Bukan kebencian ya, aku ya serba salah gitu Miss. Markona, dengerin aku ngomong. Karena kamu gemes banget, omonganmu nggak paham. Gini loh sayang, kamu punya darah tinggi, kamu gemes, kamu bilang nggak benci, tapi kamu nggak ngeh. Eman hatimu sayang, lepaskan. Paham? Udah biarkan. Dibuat nyantai aja. Kotor ya? Oh, besok tak cuci dulu. Nyantai. Ngapain kamu emosi? Enggak, saya enggak emosi. Nada bicaramu beda sayang. Hanya dia buat apa lagi mbak gitu loh. Apa lagi? Masih Iya, ketemu ya? Waktu debat itu aku dia bilang, Kamu debat sama dia, jangan. aku kan ya ya emang sih dibilang greget yang orang pagi-pagi buta dari semalam dia ngoceh-ngoceh Bukan, marah-marah sebentar. situ. Kamu greget nggak masalah darah tinggimu itu loh. Iya. Bro, Pulang dari rumah majikan 10:30 aku pulang, aku lagi sholat, nggak tahu orang lagi sholat apa marah-marah kayak apa. Aku nggak ngeladenin dia, malah mengadu di rumah majikan. Ya biarin dong. Terus Kamu nanya dia bilang, kamu pernah capek nggak? Gitu aja sama dia. Terus pagi-pagi buta 5:30 aku keluar dari kamar mandi udah ngoceh-ngoceh lagi. Aku tak biarin aja. Terus Mbak, dia sebentar sendiri. gini. Saya cuma mendengarkan dari versi kamu. Saya tidak mendengarkan dari versi mbaknya. Saya percaya omongan kamu. Tapi kamu komplain tentang dia terlalu banyak, aku curiga. Iya. Karena gini loh,
Orang kalau sudah melakukan pekerjaannya, dia akan shut up, dia akan berhenti berbicara. Tapi kalau dia terus-terusan ngomong, saya akan nanya sama kamu, komplainmu banyak banget sih sayang. Apakah benar hati seseorang itu tidak berubah? Paham nggak? Aku cuma dengerin kamu ngomong loh. Aku 20 menit, 25 menit dengerin kamu ngomong loh sayang. Kenapa? Stop di situ, tenangkan hatimu. Like kamu nggak tenang, ini sampai setengah jam dibahas nggak selesai sayang. Karena kamu yang nggak tenang, kamu berdegek gitu loh. Ngerti nggak? Ini loh sudah hampir setengah jam itu nggak selesai. Karena kamu tuh kecewa, marah, emosi. Makanya darahmu muntap. Kan aku udah bilang, darahmu muntap. Oke, ngalah. Ngalah bukan berarti kalah. Lah dia ngoceh-ngoceh, biarin aja, yang ngoceh kan dia, yang capek kan dia. Lah telingamu masuk sini, lepasin sana, jangan cantolin ke sini. Paham nggak? Jadi lupakan aja. Saya rasa nggak usah cerita sama orang, Mbak. Gini loh, Mbak, saya 2 pembantu. Saya itu bisa ngelihat siapa yang kerja, siapa yang ngomong. Iya, betul. Percuma kamu komplain, Iya. tapi kerjaanmu sendiri nggak bagus. Nah, itu tuh. Malah kalau bisa, biarkan dia yang ngomong, kamu yang diem. Kamu yang kerja. Saya itu punya pembantu 2 loh. Tapi dua-duanya tahu sifat saya. Saya itu nggak suka kalau orang kerja di depan saya. Iya. Tapi saya tahu itu hasilnya. Paham? Oke. Wes lega belum hatinya? Apa berdedek lagi? Ya. Udah lega saya udah ngomong sama Miss udah. Sudah lepaskan. Kenapa? Satu kali lagi, kamu punya darah tinggi. Lepaskan itu. Lek kamu selalu ngomong tentang kejelekan orang lain, kamu lupa kejelekanmu sendiri. Orang selalu bilang dia, tapi dia lupa. Iya. Jari 1 ke dia, tapi yang 4 itu ke kamu. Saya tuh di kantor, saya ada masalah, Mbak. Saya tuh nggak ngeh banget dengan pekerjaan teman saya. Tapi saya nggak pernah poin. Kenapa? Kalau orang nggak bener, suatu saat dia sendiri akan kepreset omongannya. Bener nggak? Betul. Jadi lek kamu selalu, dia. Ini lupa, ini 4 loh ke kita. 1 ke dia. Makanya saya selalu bilang kalau mau komplain, sudah yakin diri kita benar. Iya, betul. Sudah yakin. Enggak, aku nggak merasa benar. Lah karena itu curhat aja aku. benar curhat, tapi kan saya berhak juga untuk ngasih tahu. Iya, aku jangan ini aja terus. Ditembakin semua. Paham Enggak, maksud? aku makanya ya walaupun aku umurku segini ya mungkin ya aku juga nggak selalu benar, aku juga ya ada salah gitu. Tak kasih tahu ya. Bundaku umurnya lebih tua dari aku, tapi ngengkelan. Nah ini penyakit ngengkel ini yang nggak bisa diobatin. Saya Sorry ya. saya memang saya jujur. Saya itu sampai ngeluarin pedang naga puspa pun saya kalah. Karena ngengkel. Orang ngengkel tuh nggak ada sulit. obatnya ngeyel. Nggak ada. Kecuali dia kepreset, delosor, moncrot. Nah, wes saya keren. Saya memang Cuman bilang, terakhir aku bilang apa? Kapok. Lebih ya? Benar Dan nggak? seperti baru dia bilang. Iya. Karena itu aku selalu bilang, jangan kan kamer. Ibu. Ibu saya, bunda Iya. saya itu ngengkel. Selalu bilang saya itu anak kecil, ngerti apa? Iya. Iya jare. Nek kene aku dadi dokter cinta deh. Oh, mana ada apa-apanya saya itu. Seneni tok. Iya. Bu, jangan ke sana, Bu. Yang keempat ke kamu. Jadi dia gini ke saya. Kalau marah sama saya itu gini. Jadi dia tuh nggak nunjuk ke dirinya. Lucu. Lah iya. Bu, kan gini ya. Kamu sama adik-adikmu. Bu, salah Bu, salah. 4. Jadi gini. Kamu. Paham nggak maksud tuh? Jadi ini adalah satu prinsip di mana oke, kita lihat di cermin, tepuk dada tanya selera. Lek aku kayak ngene, dhek pegel apa?